nama saya Teresia Lydia Puspamukti, saya dari Universitas Pembangunan Jaya, program studi Sistem Informasi Angkatan 2024, dengan NIM 2024-08-1046. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan UTS PIBS saya terkait profil website dengan menggunakan search code terkait HTML serta CSS dan sedikit sentuhan JavaScript. Nah, untuk visual websitenya seperti ini, aku menggunakan Start Ghost Effect, jadi ada efek kaca, terus ini adalah warna transparan yang gelap, dan aku kasih efek blur supaya image belakangnya masih kelihatan, dan aku juga fokus pada user experience, jadi informatif dan clean, jadi orang gampang membaca datanya. Nah, untuk membuat website seperti ini, tentunya aku membuat source code-nya terlebih dahulu. Nah, source code HTML-nya aku lihatkan terlebih dahulu. Nah, untuk HTML-nya seperti ini. Nah, untuk HTML-nya pada bagian atas, di sini ada header aku pakai untuk membungkusi image, profile, dan H1 untuk nama aku, dan tag P untuk informasi prodi dan universitas. Nah, untuk navbar, seksi konten, dan assign aku tag main class yaitu dengan main container. Nah, navbarnya aku kasih tag A untuk supaya bisa diklik dan terhubung pada JavaScript dan search. Dan aku ada search content. Nah, konten navbarnya itu seperti ada biodata, education, experience, skill, serta application. Nah, setelah konten ada aside hobi. Nah, hobi ini aku bungkus dalam satu tag, yaitu aside. Nah, isinya memuat kegiatan yang sering saya lakukan atau hobi-hobi yang saya lakukan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada footer. Aku isi dengan link sosial media yang saya gunakan, terus ada copyright, ada nama web, ada tagline juga. Nah, untuk media sosial sendiri ini, aku menggunakan icon supaya visualnya lebih menarik dan orang-orang pasti lebih tahu tentang, oh ini kayak link Instagram, YouTube, dan lain-lain. Nah, pada bagian terakhir ada skripnya. Ini yang terhubung dengan navbar yang tadi. Nah, sistem ini akan menjalankan web pada saat run pertama kali secara default akan menampilkan si biodata ini. Jadi runnable-nya ada di situ. Down content loaded langsung ke biodata ketika run pertama kali. Nah, kemudian sistem cara kerjanya kita pindah ke websitenya. Nah, ketika aku berada di biodata, terus aku ingin pindah ke misalnya education. Nah, di sini untuk item-item yang lain akan di-hide atau disembunyikan. Nah, ini dijalankan dari perintah HTML yang script tadi. Nah, yang ini, function show content. Jadi menyembunyikan seluruh item biodata berdasarkan class konten item. Jadi setiap konten dari navbar itu sendiri aku kasih class dengan konten item sehingga ketika aku klik item-item lain seperti education, jadi function ini akan berjalan duluan dan akan menyembunyikan, setelah itu akan memunculkan kembali konten yang aku pilih itu, yang education itu berdasarkan ID. Nah, kemudian untuk membuat website seperti ini tidak cukup kalau kita tidak ada CSS-nya. Oke, untuk CSS-nya seperti ini. Nah, di sini pengaruh dasarnya ada di body keseluruhan. Di sini pengaturan dasarnya aku di bagian body untuk keseluruhan. Aku pakai background image yang ini. Kemudian untuk style utamanya aku pakai background color.
dengan ada sentuhan shadow dan jadi dia ada sedikit efek-efek seperti itu. Dan ada border radius. Nah, untuk selanjutnya pada bagian header, di sini aku ukurannya 100%. Jadi dari kiri ke kanan itu 100%. Terus pada bagian si navbarnya aku kasih 25% di bagian kiri, dan untuk bagian kontennya aku kasih 50%. Dan untuk aside di bagian kanan aku kasih 25%. Footernya aku kasih full sama seperti header. Nah, fitur yang paling krusial yaitu adalah responsivitas, yaitu dalam membuat website ini aku ingin responsif di beberapa device seperti itu, maupun di iPad. iPad pun di bagian pada layar landscape maupun potret seperti itu. Media ini untuk bagian media query. Jadi di sini aku menyesuaikan untuk tampilan handphone seperti apa, iPad, iPad yang landscape maupun yang potret, begitu juga tampilan smartphone. Oke. Oh, kemudian di sini aku akan mendemokan langsung websitenya untuk cara kerjanya seperti apa. Oke. Nah, di sini websitenya akan menyembunyikan biodata, education, dan experience, dan seterusnya. Nah, untuk link-link sosial media juga saling langsung terhubung. Contohnya kayak Instagram, ini langsung terhubung. Nah, langsung terhubung. Begitu juga dengan link YouTube, LinkedIn, GitHub, serta Twitter yang sudah saya cantumkan di dalam kode tersebut. Nah, aku akan menjelaskan terkait responsif, klik kanan, terus nah di sini ada dimension, terus kita klik untuk tampilan HP-nya seperti ini. Smartphone kurang lebih seperti ini. Di bagian atas header tetap sama. Bagian biodata untuk navbarnya dipindah di atas biodata, terus kontennya, terus uh, aside dibagi di bawah navbar atau di bawah konten setelah navbar. Setelah itu footer di mana dia di bawah juga dan full seperti bagian header seperti itu. Nah, untuk uh, layar device iPad ini, nah ini untuk bagian rotate, di mana di bagian atas header dia full, terus di bagian navbar dan ada bagian konten di tengah, terus aside di bagian kanan, selanjutnya ada footer di bagian bawah dan full seperti header. Kalau potret, nah bagian atasnya header tetap sama, terus bagian navbar dan konten tetap sama, terus bagian aside-nya di bawah. Selanjutnya dengan footer sama seperti header full seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait website profile yang saya buat. Nah, selanjutnya saya akan link memasukkan kode-kode HTML serta CSS beserta foto-foto yang telah saya bikin ke dalam GitHub akun saya. Nah, pada bagian GitHub, pertama yang pastinya kita kan mengklik profile, terus repository. Selanjutnya kita klik new untuk repository baru yang kita buat. Kita kasih nama UTS pengelolaan informasi. Nah, karena saya sudah membuat file ini, jadi saya sedikit menjelaskan saja. Deskripsi nanti sudah saya isi dengan teks ini merupakan UTS PIBS, dan untuk konfigurasinya saya tidak ubah, dan yang terpenting untuk visibilitasnya itu saya publik supaya orang-orang bisa melihatnya. Oke, saya lanjutkan ke repository saya yang sudah saya bikin filenya. Nah, ini file yang saya sudah buat tadi. Di sini terdapat kode-kode
untuk nanti pada bagian terminal Visual Studio Code untuk saling menghubungkan antara VSC dengan GitHub seperti itu. Caranya pertama kita buka GitHub-nya terlebih dahulu. Pada bagian index HTML kita klik terminal terus new terminal. Nah, pada bagian ini kita ketik git init. Nah, selanjutnya kita ketik git remote at origin. Nah, untuk linknya kita langsung copy paste dari GitHub repository yang tadi. Nah, di bagian setup di sini ada linknya, kita copy saja langsung. Setelah itu kita copy paste di sini dan kita klik enter. Nah, kalau sudah kita langsung ketik git branch m main, kita enter lagi, selanjutnya kita git add, kita titik, terus kita enter lagi, selanjutnya kita git commit m, terus kita ketik 2, yaitu first commit, ditutup dengan tanda petik, terus kita enter. Nah, di sini muncul ya 4 file, yaitu terkait file-file yang sudah saya buat, yaitu kayak index HTML, style CSS. Nah, selanjutnya saya akan push. Kita klik GitHub push. GitHub git push. Origin main. Nah, kita klik enter dan tunggu saja. Nah, dia akan memproses. Nah, di sini sudah selesai dan bisa langsung cek aja ke repositorinya. Kita merefresh dan otomatis dia akan langsung memunculkan file-file yang di Visual Studio Code kita bikin tadi, seperti itu. Nah, jadi untuk penjelasannya, untuk git init, fungsinya untuk mengubah folder biasa ini menjadi repository lokal Git, dan Git remote ini untuk mengoneksikan repository lokal dengan GitHub seperti itu. Dan Git branch itu untuk supaya mengganti nama cabang, branch menjadi main. Dan add init ini untuk uh, maksud saya git add ini untuk meng-add file-file untuk data-data yang baru. Nah, untuk git commit ini semacam checkpoint, kayak perubahan-perubahan di proyek seperti itu. Dan untuk kenapa sih pakai cara ini? Nah, cara ini sinkronisasi jadi bisa dua arah. Jadi kemudian tuh ini juga dipakai untuk di dunia kerja atau kolaboratif. Jadi banyak pekerjaan juga seperti ini lewat branch bareng-bareng seperti itu. Nah, ini juga efisien secara berkala. Itu saja yang saya presentasikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.